Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Islami, NIM 220101229. Saya mahasiswi semester 4 dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Kali ini saya akan melakukan micro teaching dengan menggunakan metode pembelajaran tipe TGT atau Team Games Tournament terhadap kelas 11 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan dengan subbab pembahasan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode pembelajaran tipe TGT atau Team Games Tournament. TGT singkatan dari Team Games Tournament adalah salah satu pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis serta sistem skor kemajuan individu yang dimana peserta didik berkompetisi sebagai wakil dari tim mereka. Model pembelajaran ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, serta aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran. Team Games Turnamen ini dikembangkan oleh David De Vries dan Kate Edward di tahun 1990. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan metode TGT atau Team Games Tournament. Yang pertama, ada penyajian kelas atau class presentation. Jadi, tiap pelajaran dalam metode TGT ini dimulai dengan presentasi pelajaran di dalam kelas yang dimana dilakukan oleh seorang guru ataupun pendidik dengan metode seperti ceramah, demonstrasi, atau diskusi, dan bisa juga dengan cara memasukkan presentasi audiovisual seperti PowerPoint, video, maupun gambar ilustrasi. Yang kedua, belajar dalam kelompok atau teamwork. Pada tahap ini, tiap tim terdiri dari 4 atau 5 orang siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas yang berdasarkan kriteria, baik itu dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, etnis, maupun rasnya. Yang ketiga, permainan atau games. Permainan merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. Permainan atau game dirancang dengan maksud untuk menguji pengetahuan siswa yang diperolehnya dari presentasi kelas dan pelaksanaan kerja tim. Yang keempat, pertandingan atau turnamen. Turnamen atau lomba adalah struktur belajar di mana game atau permainan terjadi. Turnamen ini dibagi menjadi beberapa meja turnamen. Dalam turnamen ini, siswa juga melakukan pertandingan untuk mendapatkan poin atau skor. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penghargaan atau reward. Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan seperti hadiah yang apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria yang telah ditentukan. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Siang-siang ini pasti lapar ya. Udah banyak banget ya tadi mata pelajarannya. Udah selesai. Aduh, bertanya dulu. Kita belum bertanya dulu terus tadi. Iya. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Silakan siswa kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa saja di kelas, tidak ada pelajaran, mari kita berdoa. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman. Kemarin sudah sampai bab kepada iman kepada malaikat kan? Nah, sekarang apa selanjutnya? Iman kepada kitab Allah. Dan kasih ulang ya buat pelajaran yang kemarin lalu. Rukun iman itu ada berapa sih? Ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah.
Yang keempat, apa? Iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada takdir. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu nggak apa pada kitab-kitab Allah? Yang pertama, kita Taurat. Maaf ya, nggak ada isi ini pun saya menjadi video. Terima kasih ya, Mel. Pertama, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur. Ini turunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Diturunkan Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitabnya umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini sudah ada pengertiannya iman kepada kitab Allah. Artinya meyakini seluruhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terus kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dari yang kita jelaskan kan ada 4. Yang pertama ada Zabur, yang pertama Nabi Daud, Taurat, Musa, Injil, Nabi Isa, dan Al-Quran. Itu Nabi Muhammad SAW. Berikutnya nama-nama lain dari Al-Quran yaitu ada Al-Huda yang berunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan membeda antara baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa perawat obat penenang hati. Yang keempat Az-Zikr peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir Alkitab yaitu firman Allah. Ini itu membahas tentang iman kepada kitab Allah. Dan guru akan melakukan pembelajarannya dengan metode TGT, yaitu Time Games Turnamen. Jadi di sini guru akan membagi kalian jadi 3 kelompok. Nah, satu kelompok terisi 2 orang, 2 anggota. Yang pertama, setelah sudah membagi kelompok, kita akan semua kelompok itu akan maju ke depan, lalu semua berbaris per sound. Nah, nanti guru akan memberikan ada 2 pertanyaan. Jadi saat pertama akan menjawab pertanyaan pertama menggunakan waktu. Itu selanjutnya setelah selesai jawab pertanyaan pertama, yang mendapatkan pertanyaan pertama mundur, dan yang selanjutnya mendapatkan pertanyaan kedua yang maju buat menyelesaikan. Sekarang guru akan membagikan kelompoknya, yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silakan berdiri. Semuanya. Ini kelompok pertama. Nanti kalau sudah selesai langsung kasih komennya. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Silakan dijawab. Guru kasih waktu 1 menit ya. Mau kasih waktu saja. Mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah stop. Nggak bisa. Dan stop. Dan selanjutnya. Bisa berdiri. Mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6,
Benar semua? Yeay! Nomor 2 yang Benar, Bu. 50. Yeay. Ini nomor 1. Terima kasih. Nomor 5. Nomor 3. Masih guru ya. Sebelum kita menunggu pelajaran pada siang hari ini, guru absen dulu ya. Guru lapar dan sekolah merupakan makan tadi ya. Minum guru. Sampai dari mau ada? Dari Kapri ya? Dari Hasana? Dan Nabilah Sulaiman? Dari Muta? Dan mau lagi ya? Banyak lagi ya? Mungkin sekian materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mari kita tutup sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih semuanya sudah mendengar guru dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Hai guys, tadi sudah lihat kan di video sebelumnya bagaimana cara penerapan metode pembelajaran tipe TGT. Metode ini bisa digunakan di berbagai jenjang pendidikan, tergantung situasi dan kondisi peserta didik dan pendidiknya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.